Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi, kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Malam itu, angin bertiup kencang di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dalam gelap, bayangan pepohonan menari liar, seolah menjadi saksi bisu dari kisah kelam yang segera dimulai. Dharma, seorang pedagang bakso keliling, duduk termenung di meja makan kecil rumahnya. Sehari-hari ia menjajakan dagangan dengan susah payah, namun hasilnya tak cukup untuk melunasi utang-utangnya yang menumpuk akibat rentenir. Istrinya, Santi yang duduk di seberangnya dengan wajah penuh keyakinan berkata, "Lirih, kita harus mencoba pesugihan Dharma. Kalau tidak, kita akan terus begini, hancur." Dharma tertegun, kata pesugihan bergaung di benaknya. Ia tahu itu bukan jalan yang mudah, tapi Santi terlihat begitu yakin. Matanya berbinar seperti sudah mempersiapkan rencana besar. "Aku dengar ada seorang dukun sakti di Jawa Timur. Kita harus ke sana. Mereka bilang dia bisa membuat kita kaya dalam semalam," tambah Santi dengan suara penuh semangat. 2 hari kemudian, Dharma dan Santi memulai perjalanan mereka ke sebuah hutan di Jawa Timur. Mereka membawa uang hasil penjualan terakhir mobil bekas mereka, sejumlah 8 juta rupiah yang disebut sebagai mahar. Dalam hati, Dharma terus bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Namun tekanan hidup dan rasa ingin membahagiakan Santi membuatnya menutup mata terhadap keraguannya. Sesampainya di hutan, mereka bertemu seorang pria misterius bernama Pak Man, salah satu penghubung sang dukun. Pak Man memberikan arahan dengan detail. "Mas, Mbak, di depan ada gubuk. Semua barang elektronik kalian, termasuk ponsel, tinggalkan di sana. Jangan bawa apapun kecuali tubuh kalian. Oh, dan ganti pakaian dengan yang saya sediakan ini," ujarnya sambil memberikan sepasang baju hitam lusuh. Malam semakin larut, Dharma dan Santi akhirnya tiba di mulut sebuah gua gelap setelah berjalan berjam-jam melewati rimbunan pohon. Di depan gua, berdiri seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam. Dialah Teh Ria, sang dukun sakti, yang kabarnya mampu memenuhi semua permintaan pesugihan. "Apakah kalian sudah siap menyerahkan semuanya? Ini bukan hanya soal uang, tapi jiwa dan raga kalian juga menjadi taruhan," kata Teh Ria dengan nada dingin, matanya menatap langsung ke dalam mata Santi. Santi mengangguk tanpa ragu. Dharma, meski masih gemetar, mengikuti anggukan istrinya. Teh Ria tersenyum tipis. "Baik, kalian akan memulai perjalanan yang tak bisa diulang atau dihentikan. Ikuti aku." Di dalam gua, udara begitu dingin hingga menusuk tulang. Teh Ria mulai menyiapkan ritual. Sajen berupa kepala kerbau, darah ayam cemani, kembang 7 rupa, dan dupa wangi ditata membentuk pola bintang. "Duduk bersila, hadap ke sesajen, jangan bergerak, jangan bersuara," perintah Teh Ria. Ketika Teh Ria mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, gua itu terasa bergemuruh. Suara-suara asing seperti tawa dari jauh terdengar semakin dekat. Dharma mulai berkeringat dingin, sementara Santi tetap diam, senyumnya justru semakin lebar. "Tuan Raja sudah datang," bisik Teh Ria, matanya memandang ke sudut gelap gua. Dharma memutar kepalanya perlahan, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bayangan besar dengan taring panjang dan tatapan merah menyala. Makhluk itu mendekat, langkahnya seperti menghentak bumi. "Siapa yang menjadi persembahan pertamaku?" Suara makhluk itu menggema. Dharma merinding, sementara Santi menjawab tanpa ragu, "Kami siap mengikuti perjanjian, Tuan."
Dharma tertegun. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti ini. Bayangan makhluk itu semakin mendekat, lidahnya yang panjang menjulur, menjilati darah yang menetes dari sesajen. "Aku menerima kalian," ujar makhluk itu. Suaranya memenuhi setiap sudut gua. "Tapi ingat, apapun yang kalian dapatkan nanti harus dibayar dengan tumbal. Jika kalian gagal, kalian sendiri yang akan kuambil." Ritual selesai. Santi terlihat bahagia. Dharma, di sisi lain, mulai merasakan dinginnya ancaman yang menyelimuti tubuhnya. Perjalanan menuju kekayaan yang diidamkan telah dimulai. Namun, bayangan hitam itu terus mengikuti mereka, membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah terjebak dalam jerat pesugihan. Pagi pertama setelah ritual di gua, Dharma dan Santi kembali ke rumah mereka. Langit terasa lebih cerah dari biasanya, tetapi suasana hati Dharma tetap kelam. Ia tak bisa melupakan wajah makhluk menyeramkan yang ditemuinya semalam. Sementara itu, Santi justru terlihat segar, seolah energi baru telah mengalir dalam tubuhnya. "Lihat saja nanti Mas, semua ini akan sepadan," kata Santi sambil membereskan dapur yang sempit. Dharma hanya mengangguk, terlalu lelah untuk mendebat istrinya. Hari itu, Dharma kembali berjualan bakso. Ia merasa ragu, tetapi tetap mempersiapkan gerobaknya seperti biasa. Dengan langkah berat, ia mendorong gerobaknya ke jalan yang biasa ia lewati. Namun, ada yang aneh. Sejak ia mulai berjualan pagi itu, pembeli datang dalam jumlah yang tak wajar. Bahkan beberapa pelanggan membeli lebih dari satu mangkuk. Hingga sore hari, gerobaknya habis total. Ia menghitung pendapatan hari itu dan matanya membelalak. Jumlah uang di tangannya hampir 10 kali lipat dari biasanya. 2 juta rupiah, gumamnya. Biasanya ia hanya membawa pulang sekitar 200.000 sehari. Namun saat Dharma pulang, keanehan semakin terasa. Ia menemukan uang tambahan di bawah selimut tempat tidur mereka. Selimut yang sebelumnya hanya digunakan untuk ritual semalam. Ketika Dharma membukanya, uang itu terhitung genap menjadi 8 juta rupiah. Jumlah yang persis seperti maharnya. Santi yang melihat itu langsung berseru, "Apa aku bilang Mas, kita berhasil." Ia menatap Dharma dengan penuh kemenangan, tapi Dharma hanya bisa menelan ludah. Rasa senangnya bercampur ketakutan. Ia tahu betul, ini baru awal dari perjanjian mereka dengan makhluk itu. Malam berikutnya adalah malam Jumat Kliwon pertama sejak ritual pesugihan dilakukan. Santi dengan telaten mempersiapkan ruangan yang telah disulap menjadi ruang pemujaan. Di tengah ruangan ia meletakkan sajian berupa bubur merah putih, ayam cemani panggang, kembang 7 rupa, dan secangkir kopi pahit. Di sudut ruangan sebuah baskom besar berisi air yang sudah ditaburi kelopak mawar merah ditempatkan. Dharma duduk di sudut ruangan gemetar. Ia tahu, malam itu adalah malam penting. Karena mereka harus menyerahkan nama untuk tumbal pertama. "Apa kita benar-benar harus melakukannya, Santi? Bukankah kita sudah dapat uang?" bisik Dharma dengan nada memohon. Santi, yang sedang menata sajian terakhir, menoleh dengan ekspresi tegas. "Kamu mau semuanya berhenti di sini, Mas? Kalau kita berhenti sekarang, kita yang akan jadi tumbalnya. Tuan Raja tidak main-main." Dharma terdiam. Ia tahu istrinya benar. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Namun pikirannya terus berkecamuk. "Siapa yang akan kita jadikan tumbal?" tanyanya dengan suara serak. Santi tersenyum samar. Ia mengeluarkan selembar kertas dari balik lemari, kemudian menuliskan sebuah nama dengan hati-hati. Dharma menatap nama itu dan merasa lututnya lemas. Nama itu adalah nama kakak sepupu Dharma, seorang pria yang selama ini sering membantu mereka. "Kenapa dia?" tanya Dharma dengan nada getir. "Dia yang paling cocok Mas. Lagi pula, dia sudah cukup banyak membantu kita. Sekarang giliran kita yang membayar," jawab Santi dengan dingin. Saat malam semakin larut, udara di dalam ruangan menjadi sangat dingin. Teh Ria datang untuk memastikan ritual pertama mereka berjalan lancar. Dengan penuh perhatian, ia membaca mantra yang sama seperti di gua. Aroma dupa memenuhi ruangan, dan bayangan gelap mulai menari di dinding. Suara tawa rendah terdengar, membuat bulu kuduk Dharma meremang.
Dharma dan Santi duduk bersila, berhadapan dengan sajian di tengah ruangan. Teh Ria berdiri di belakang mereka, membimbing ritual. "Sebutkan nama tumbal pertama kalian," perintahnya. Dengan suara gemetar, Dharma menyebut nama kakak sepupunya. Tiba-tiba, api dari lilin yang menyala di sekitar ruangan berkobar lebih besar, lalu meredup. Dari sudut ruangan sebuah suara berat menggema, "Tumbal diterima." Setelah itu, ruangan kembali sunyi. Dharma merasa seperti baru saja melewati neraka. Ia menghela napas panjang, tetapi matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Sosok makhluk menyeramkan itu kembali muncul. Kali ini dengan taring yang lebih panjang dan tatapan yang lebih tajam. Ia menatap Santi dan tersenyum menyeramkan. Lalu, perlahan, ia menghilang. Esok harinya, kabar mengejutkan datang. Kakak sepupu Dharma ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tubuhnya sudah membengkak, dengan bekas cakar panjang di punggungnya. Para tetangga yang menemukannya langsung ketakutan, menyebutnya sebagai kematian yang tidak wajar. Dharma merasa tubuhnya lemas. Ia tahu, ini semua adalah akibat dari perbuatannya. Namun, di sisi lain, uang di bawah selimut mereka bertambah 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Santi menatap Dharma dengan penuh semangat. "Lihat mas, kita akan menjadi kaya raya, ini baru awal." Namun Dharma tak bisa merasa tenang. Ia tahu tumbal pertama telah diambil, tapi siapa yang akan menjadi berikutnya? Kematian kakak sepupu Dharma membawa keheningan di rumah mereka. Para tetangga datang melayat, namun Dharma hanya bisa berdiri dengan wajah tegang. Pikirannya berkecamuk, tetapi ia berusaha menyembunyikannya di balik topeng kepedihan. Di tengah keramaian pelayat, Santi terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia bahkan mampu menyapa para tamu dengan senyum kecil yang membuat Dharma merasa ngeri. Sepulangnya dari acara pemakaman, Dharma akhirnya tak tahan lagi. "Santi, ini sudah kelewatan. Kakak sepupuku meninggal dengan cara seperti itu. Apa kamu nggak merasa bersalah?" bentaknya. Santi menatap Dharma dengan mata tajam. "Kamu mau kita jadi tumbal berikutnya, mas? Kalau kamu nggak bisa menerima ini, lebih baik kamu pergi saja. Aku bisa menjalankan semuanya sendiri." Dharma terdiam. Ia tahu, tidak ada jalan keluar dari perjanjian ini. Rasa takutnya semakin mendalam, tapi ia terlalu lemah untuk melawan. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Bisnis ayam geprek yang Santi kelola tiba-tiba melejit. Setiap hari pelanggan berdatangan seperti air bah, membuat omset mereka meningkat drastis. Rumah kecil mereka mulai direnovasi, dan Santi bahkan membeli 2 sepeda motor baru untuk membantu distribusi bahan dagangan. Namun, Dharma tahu, semua ini memiliki konsekuensi. Ia tak bisa melupakan suara tawa menyeramkan di malam ritual, atau bayangan sosok bertaring yang menjilat tubuh Santi di gua. Setiap malam Jumat Kliwon, ritual yang sama harus dilakukan. Setiap malam Jumat Kliwon, sebuah nama baru harus diberikan. Pada bulan kedua, Santi kembali mempersiapkan ruangan untuk ritual. Kali ini, Dharma berusaha membujuk istrinya untuk menghentikan semuanya. "Santi, kita sudah punya cukup uang. Kita bisa hidup nyaman tanpa melibatkan lebih banyak orang. Kumohon, hentikan ini," ujar Dharma, suaranya penuh dengan rasa putus asa. Namun, Santi hanya tertawa kecil. "Cukup, mas, ini baru permulaan. Kamu lihat kan, kita sekarang dipandang. Aku nggak akan berhenti sampai kita benar-benar di puncak. Dan untuk itu, tumbal berikutnya harus dipilih." Dharma tidak bisa berkata apa-apa. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan nama yang ditulis Santi di secarik kertas. Nama itu adalah salah satu tetangga mereka, seorang wanita tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Ritual berjalan seperti biasa. Aroma dupa kembali memenuhi ruangan, dan suara berat dari makhluk menyeramkan itu menggema. "Tumbal diterima," ucapnya dengan suara yang mengguncang dinding-dinding ruangan. Dharma tahu, semuanya sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang dari rumah tetangga mereka. Wanita tua itu ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh bekas cakaran, dan matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Di tengah keberhasilan mereka, Dharma mulai mengalami mimpi buruk setiap malam.
ia melihat dirinya berjalan di sebuah hutan gelap, diikuti oleh bayangan makhluk dengan taring panjang. Suara tawa itu terus bergema di telinganya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia juga mulai melihat hal-hal aneh di rumah mereka. Setiap malam, Dharma merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Bayangan gelap yang muncul sesekali, atau suara langkah kaki di lorong yang kosong. Namun, yang paling mengganggu adalah perubahan pada Santi. Istrinya menjadi semakin dingin dan sering berbicara sendiri di kamar pemujaan. Suatu malam, Dharma memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu. Ia melihat Santi duduk di lantai, menghadap sebuah cermin besar, berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Kita sudah dekat, Tuan. Aku akan memenuhi janji itu," kata Santi sambil tersenyum aneh. Dharma mundur dengan napas tertahan. Ia tahu Santi sudah sepenuhnya terikat dengan perjanjian itu. Namun ia juga tahu ada sesuatu yang salah. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh istrinya? Bulan ketiga tiba dan ritual kembali dilakukan. Kali ini, nama yang ditulis oleh Santi membuat darah Dharma berdesir. Nama itu adalah ibu kandungnya sendiri. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi, Santi," bentak Dharma. Namun Santi tidak mau mendengar. "Mas, kalau kita nggak kasih tumbal, kita yang akan diambil. Kamu pilih mana? Ibumu atau kita berdua?" Dharma merasa seperti dipukul keras. Ia tak bisa memilih. Namun Santi sudah terlalu dalam untuk dihentikan. Ia menulis nama ibunya dengan tenang, seolah itu hanyalah bagian dari rutinitas. Ritual malam itu menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Saat makhluk itu muncul, Dharma bisa merasakan tatapannya yang tajam menembus tubuhnya. "Pilihan yang baik," ucapnya dengan suara berat. Setelah itu ia menghilang, meninggalkan ruangan dengan hawa yang lebih dingin dari es. Beberapa hari kemudian, ibunya ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Tubuhnya membengkak dengan bekas cakaran di punggungnya. Dharma tidak bisa menahan tangisnya saat melihat jasad ibunya dimakamkan. Rasa bersalah itu begitu besar, tetapi ia juga tahu tidak ada jalan keluar dari siklus ini. Di tengah kesedihannya, Santi tetap tenang. Ia bahkan terlihat semakin ceria. "Ini adalah pengorbanan yang harus kita lakukan, Mas. Lihatlah, kita semakin kaya. Kita tidak akan pernah kembali miskin lagi." Namun Dharma tahu, semua ini hanyalah awal dari kehancuran. Ia mulai menyadari bahwa Santi tidak akan berhenti, dan dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kapan giliran mereka sendiri yang akan menjadi tumbal? Dharma tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya. Setelah kematian ibunya, ia merasa seolah-olah dosa-dosanya terus menghantuinya. Mimpi buruk yang datang setiap malam semakin nyata. Dalam setiap tidurnya, ia melihat ibunya yang sudah meninggal, berdiri di ujung lorong gelap, menangis dengan tatapan penuh kekecewaan. "Kenapa, Nak? Kenapa aku?" Suara ibunya bergema di mimpi itu, membuat Dharma terbangun dengan teriakan ketakutan. Namun, yang paling membuatnya ngeri adalah perubahan Santi. Istrinya kini hampir tidak seperti manusia lagi. Mata Santi yang dulu penuh kasih sayang kini terlihat kosong, seperti telah kehilangan jiwa. Santi juga sering tertawa sendiri di kamar pemujaan, suaranya melengking dan menyeramkan. Dharma tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Santi. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan istrinya tentang menghentikan semuanya, Santi selalu mengalihkan pembicaraan atau menghindarinya. Bahkan, ada saat-saat di mana Santi menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah Dharma adalah musuhnya. Pada suatu malam, saat Santi sedang keluar membeli perlengkapan untuk ritual, Dharma memberanikan diri masuk ke kamar pemujaan. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa dan wewangian melati yang menyengat. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah buku kecil yang tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, Dharma membuka buku itu. Di dalamnya ia menemukan daftar nama yang ditulis dengan tinta merah. Nama-nama itu adalah nama-nama korban yang telah dijadikan tumbal, termasuk ibunya dan kakak sepupunya. Namun, di halaman terakhir, Dharma terkejut menemukan sebuah nama lain yang tidak pernah ia duga. Namanya sendiri. Dharma terdiam, nafasnya tercekat. Ia tahu, cepat atau lambat,
Santi berencana menjadikannya sebagai tumbal berikutnya. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Dharma sambil meremas buku itu. Dharma, yang kini dipenuhi rasa takut dan kebencian terhadap istrinya, memutuskan untuk menemui Teh Ria. Ia ingin mencari tahu apakah ada cara untuk menghentikan semua ini. Dalam perjalanan menuju rumah Teh Ria, Dharma terus mengingat wajah ibunya, kakak sepupunya, dan para korban lain. Ia tahu bahwa semua ini salah, tapi ia juga tahu melawan perjanjian dengan makhluk itu bukanlah hal yang mudah. Setibanya di rumah Teh Ria, Dharma langsung memohon, "Teh, tolong saya tidak bisa melanjutkan ini. Santi sudah terlalu jauh. Dia bahkan berencana menjadikan saya tumbalnya." Teh Ria hanya memandang Dharma dengan ekspresi datar. "Kamu pikir ini bisa dihentikan begitu saja, Dharma? Perjanjian ini sudah diikat. Santi tidak akan berhenti karena dia sudah sepenuhnya terikat dengan Tuan Raja." "Tapi, Teh, ada cara untuk menghentikannya kan? Ada cara supaya saya bisa lepas dari semua ini?" Dharma memohon, hampir menangis. Teh Ria menghela napas panjang. "Ada satu cara, tapi risikonya besar. Kamu harus melawan makhluk itu langsung di ritual berikutnya. Jika kamu gagal, kamu tidak hanya kehilangan nyawamu, tapi juga jiwamu akan menjadi miliknya selamanya." Dharma terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang mustahil. Namun jika ia tidak mencoba, hidupnya akan berakhir di tangan istrinya sendiri. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Dharma kembali ke rumah dengan tekad yang bulat. Ia berencana menghadapi Santi dan menghentikan ritual malam itu. Namun saat ia masuk ke dalam rumah, suasana terasa berbeda. Udara dingin dan aroma dupa melati memenuhi setiap sudut ruangan. Santi sudah berada di kamar pemujaan, mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual. Ketika Dharma mencoba mendekatinya, Santi menoleh dengan senyum menyeramkan. "Akhirnya kamu pulang, Mas. Malam ini semua akan selesai," katanya dengan nada dingin. Dharma tahu bahwa selesai yang dimaksud oleh Santi adalah dirinya menjadi tumbal. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Santi, aku tahu semuanya. Kamu tidak bisa melakukannya. Aku suamimu." Namun Santi hanya tertawa. "Suami, kamu hanyalah alat untuk membuatku sampai di puncak. Jangan sok suci, Mas. Kamu tahu ini adalah bagian dari perjanjian. Dan malam ini, Tuan Raja akan datang untuk menjemputmu." Dharma tidak sempat merespons ketika tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Lilin yang menyala padam dengan sendirinya, dan suara tawa berat mulai menggema di seluruh rumah. Sosok bayangan besar muncul di tengah ruangan, semakin mendekati Dharma. Tumbal terakhir telah dipilih. Suara makhluk itu menggema, diikuti oleh tawa menyeramkan. Dharma mencoba melawan, namun tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa memandangi makhluk itu mendekatinya dengan taring panjang dan tatapan tajam. Santi, yang berdiri di sudut ruangan, terlihat tersenyum puas. "Selamat tinggal, Mas," kata Santi dengan nada dingin. Namun tepat sebelum makhluk itu menyentuh Dharma, Teh Ria tiba-tiba muncul di depan pintu. Ia membawa sebuah kendi kecil yang berisi air suci, dan langsung memercikannya ke arah makhluk itu. Makhluk tersebut mengerang kesakitan, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. "Kalian berdua sudah melanggar batas," kata Teh Ria dengan nada tegas, menatap tajam ke arah Santi. Teh Ria berhasil menghentikan ritual malam itu, namun ia memperingatkan bahwa perjanjian dengan makhluk itu belum berakhir. Selama Santi masih hidup, perjanjian ini akan terus berjalan. Kamu harus memilih, Dharma. Tetap bersamanya atau menyelamatkan dirimu sendiri. Dharma terdiam. Ia tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian malam itu, suasana rumah Dharma dan Santi tidak lagi sama. Dharma merasa seperti berjalan di atas bara panas setiap kali ia berada di dekat istrinya. Santi, meskipun terlihat tenang, kini lebih sering menyendiri di kamar pemujaan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum dengan cara yang membuat Dharma semakin merinding. Dharma tahu, waktu semakin menipis. Meski Teh Ria telah menyelamatkannya malam itu, perjanjian dengan makhluk tersebut tetap berjalan. Ia harus mengambil keputusan besar untuk mengakhiri semua ini.
Dharma memutuskan untuk menemui Teh Ria sekali lagi, kali ini tanpa sepengetahuan Santi. Dalam perjalanan menuju rumah Teh Ria, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia harus meninggalkan Santi? Apakah itu cukup untuk menghentikan perjanjian? Sesampainya di rumah Teh Ria, ia disambut dengan ekspresi serius oleh perempuan itu. "Kamu pasti datang untuk mencari jawaban terakhir, kan?" tanya Teh Ria tanpa basa-basi. Dharma mengangguk. "Teh, aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Santi sudah berubah, dan aku tahu dia tidak akan berhenti. Aku harus menyelamatkan diriku. Tapi bagaimana caranya?" Teh Ria menarik napas panjang. "Kamu tidak bisa menghentikan perjanjian ini hanya dengan meninggalkannya. Selama Santi masih memegang kendali, makhluk itu akan terus datang untuk mengambil tumbal. Satu-satunya cara adalah memutuskan ikatan itu langsung di sumbernya." "Sumbernya?" Dharma mengulang, bingung. "Sumbernya adalah Santi. Dia adalah penghubung antara makhluk itu dan dunia kita. Jika dia dihentikan, maka perjanjian akan berakhir," jelas Teh Ria. Dharma terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan mengorbankan istrinya sendiri. "Apa itu berarti aku harus?" Dharma tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Teh Ria mengangguk pelan. "Iya, kamu harus memilih, Santi atau dirimu sendiri." Malam itu, Dharma pulang dengan hati yang berat. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Teh Ria. Di satu sisi, ia tahu bahwa Santi sudah terjerat terlalu dalam perjanjian ini. Di sisi lain, ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa istrinya. Meski Santi kini lebih menyerupai bayangan dari sosok yang dulu ia cintai. Ketika ia masuk ke rumah, ia menemukan Santi sedang duduk di ruang tengah, menatap ke arah jendela dengan ekspresi kosong. "Mas, kamu kemana tadi?" tanya Santi tanpa menoleh. Dharma terdiam sejenak sebelum menjawab. "Cuman jalan-jalan sebentar, aku butuh udara segar." Santi berbalik, menatap Dharma dengan senyum yang aneh. "Udara segar? Atau kamu sedang mencari cara untuk menghentikan semua ini?" Dharma terkejut. "Apa maksudmu?" Santi berdiri dan berjalan mendekatinya. "Mas, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin lepas dari semua ini, kan? Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kita sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali." Dharma merasa darahnya berdesir. Ia tidak pernah melihat Santi seintimidasi ini sebelumnya. "Kamu nggak bisa menghentikanku, Mas. Aku akan terus melakukannya, dengan atau tanpa kamu." Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Dharma tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Jika ia tidak bertindak, maka ia akan menjadi tumbal berikutnya, sesuai dengan rencana Santi. Dengan hati yang berdebar, ia masuk ke kamar pemujaan, tempat Santi sudah mempersiapkan semua perlengkapan ritual. Santi menatap Dharma dengan senyum puas. "Mas, malam ini Tuan Raja akan menerima tumbal terbaik. Kamu akan menjadi bagian dari sejarah ini." Namun, sebelum Santi bisa melanjutkan ritual, Dharma berlutut di depannya. "Santi, tolong hentikan ini. Kita masih bisa keluar dari semua ini. Kita bisa pergi, memulai semuanya dari awal." Santi tertawa kecil. "Mas, kamu naif sekali. Tidak ada awal baru. Aku sudah berada di puncak, dan aku tidak akan menyerah hanya karena kamu takut." Tepat saat itu, pintu kamar terbuka, dan Teh Ria masuk dengan langkah mantap. Ia membawa kendi kecil yang sama seperti sebelumnya, berisi air suci yang bercahaya samar. "Santi, kamu sudah melampaui batas," ujar Teh Ria dengan suara tegas. Santi menoleh, matanya penuh dengan kemarahan. "Apa hakmu untuk ikut campur, Teh? Ini urusan keluargaku." "Urusan ini sudah menjadi urusan semua orang yang kamu korbankan, Santi. Termasuk Dharma, suamimu sendiri," balas Teh Ria. Santi mengangkat tangannya, mencoba melawan dengan mantra yang telah ia pelajari. Namun Teh Ria lebih cepat. Ia memercikkan air suci itu ke arah Santi, membuatnya berteriak kesakitan. Tubuh Santi bergetar hebat, dan dari dalam dirinya muncul bayangan hitam besar yang mengerikan. Makhluk itu tertawa. "Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Santi adalah milikku, dan kalian tidak bisa mengambilnya dariku."
Tehria tidak mundur. Ia melafalkan mantra yang lebih kuat, membuat makhluk itu perlahan-lahan melemah. Namun, Santi juga ikut melemah. Dharma hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan semua ini dengan hati yang hancur. Akhirnya, dengan jeritan terakhir, makhluk itu menghilang, tetapi Santi jatuh ke lantai, tidak bergerak. Dharma berlari mendekatinya, memeluk tubuhnya yang dingin. "Santi, bangun Santi." Namun Santi tidak pernah bangun lagi. Ia telah menjadi korban terakhir dari perjanjian yang ia buat sendiri. Dharma duduk di sudut ruangan, memandangi tubuh istrinya yang tak bernyawa. Meski semua ini sudah berakhir, ia merasa kehilangan segalanya. Tehria menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu bebas sekarang, Dharma. Tapi ingat, kebebasan ini datang dengan harga yang mahal. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tidak bisa kamu kendalikan." Dharma hanya mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kepergian Santi, rumah yang pernah menjadi tempat ritual pesugihan itu terasa lebih sunyi dan mencekam. Dharma kini tinggal seorang diri, dihantui oleh kenangan buruk yang terus berulang dalam benaknya. Kamar pemujaan telah ia kosongkan, semua sajen dan benda-benda ritual dibuang, namun rasa dingin di ruangan itu tak pernah benar-benar hilang. Malam-malam Dharma dipenuhi dengan mimpi buruk. Ia sering melihat bayangan Santi berdiri di sudut kamarnya dengan senyum menyeramkan dan mata yang kosong. "Mas, kenapa kamu meninggalkanku?" Suara Santi terus menggema di telinganya, bahkan saat ia terjaga. Meski Dharma berusaha melanjutkan hidup, uang yang ia dapatkan dari hasil pesugihan masih tersisa. Ia mencoba menggunakannya untuk memperbaiki hidupnya, membayar utang, merenovasi rumah, dan memulai bisnis kecil. Namun, setiap kali ia menggunakan uang itu, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Suatu pagi, saat Dharma pergi ke pasar untuk membeli bahan dagangan, ia melihat orang-orang di sekitarnya memandanginya dengan tatapan aneh. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu dia kan? Suami Santi yang meninggal aneh-aneh itu," kata salah satu pedagang. Dharma menundukkan kepala, merasa malu dan takut. Sejak kematian Santi, desas-desus tentang mereka mulai menyebar. Banyak orang menduga kematian Santi bukanlah hal biasa. Ada yang mengatakan ia menjadi korban pesugihan, ada pula yang percaya Dharma sendiri yang berbuat sesuatu. Namun, yang lebih mengganggu adalah ketika Dharma membuka laci di rumahnya pada malam hari. Uang yang ia simpan di dalamnya kadang terlihat berubah menjadi daun kering, atau bahkan darah yang menggumpal. Ketika ia berkonsultasi dengan Tehria, jawabannya hanya satu. Itu adalah jejak dari perjanjian yang belum sepenuhnya terhapus. Seminggu setelah kematian Santi, Dharma mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Pada awalnya, ia berpikir itu hanyalah perasaannya saja. Namun, suara langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan hitam yang melintas di sudut matanya, mulai membuatnya yakin bahwa ia tidak sendirian. Suatu malam, Dharma terbangun karena mendengar suara tawa pelan dari kamar pemujaan yang sudah ia kunci rapat. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruangan itu, membawa pisau dapur sebagai perlindungan. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu. Tidak ada apa-apa di dalamnya, kecuali hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, ketika ia berbalik, ia melihatnya. Bayangan Santi berdiri di ujung lorong, tersenyum seperti biasa. Kali ini, ia tidak hanya diam. Santi melangkah perlahan ke arahnya. "Mas, aku kembali. Kau pikir aku akan pergi begitu saja?" bisiknya. Dharma berteriak dan berlari keluar rumah. Ia menghabiskan malam itu di rumah tetangganya, tak berani kembali hingga pagi tiba. Di tengah kekacauan itu, Dharma mendapat kabar dari seorang kerabat jauh yang mendengar tentang keadaannya. Namanya Pak Giono, seorang pria tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Ia datang ke rumah Dharma untuk membantu. "Kamu tidak bisa terus seperti ini, Dharma," kata Pak Giono sambil menyalakan dupa di ruang tamu. "Bayangan Santi masih ada karena kamu belum sepenuhnya memutuskan ikatan dengan dunia gaib itu." Dharma menghela napas. "Tapi aku tidak tahu harus bagaimana, Pak."
Teh Ria bilang aku sudah bebas. Pak Giono menggeleng pelan. Tidak ada kebebasan yang datang dengan mudah dari perjanjian seperti itu. Selama kamu menyimpan jejak-jejak masa lalu, uang, barang-barang, bahkan pikiranmu tentang pesugihan, makhluk itu akan terus datang. Dan Santi akan terus menjadi bayang-bayang. Pak Giono menyarankan agar Dharma melakukan ritual penyucian terakhir di gua tempat semuanya dimulai. Kamu harus kembali ke sana Dharma, bawa semua uang yang tersisa dan bakar semuanya. Setelah itu, mintalah pengampunan dari makhluk-makhluk yang pernah kamu ikat. Dharma tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia mengumpulkan semua uang hasil pesugihan yang masih tersisa, lalu pergi ke gua yang menjadi saksi awal dari kehancurannya. Pak Giono menemaninya, membawa perlengkapan untuk ritual. Malam itu, suasana di gua terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berdesir dan suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan. Dharma merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap melangkah. Di dalam gua, Pak Giono mulai membaca doa-doa dan membakar dupa. Letakkan uang itu di tengah lingkaran ini Dharma. Dan jangan lupa, dalam hatimu, lepaskan semuanya. Jangan ada rasa penyesalan. Dharma melakukannya. Ia menaruh semua uang itu, lalu menyalakan api. Uang itu perlahan terbakar, mengeluarkan aroma busuk yang membuatnya ingin muntah. Namun, yang terjadi berikutnya jauh lebih mengerikan. Dari api itu, muncul bayangan hitam yang melesat ke arah Dharma. Kau pikir bisa lari dariku? Suara makhluk itu menggema di seluruh gua. Dharma berteriak, tubuhnya terasa seperti terbakar. Namun Pak Giono berdiri di depannya, melindunginya dengan mantra-mantra yang kuat. Makhluk itu menghilang, tetapi sebelum pergi, ia meninggalkan peringatan. Kamu boleh bebas Dharma. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Suatu hari nanti, kau akan tetap membayarnya. Setelah ritual itu, Dharma merasa sedikit lega. Rumahnya tidak lagi dihantui oleh bayangan Santi, dan ia mulai mencoba menjalani hidup yang normal. Namun, peringatan dari makhluk itu terus terngiang di telinganya. Ia tahu bahwa kebebasan ini bersyarat, dan suatu hari nanti, ia mungkin harus membayar harga yang lebih besar. Dharma kini menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan, selalu takut akan bayangan dari masa lalunya yang kelam. Waktu berlalu, dan kehidupan Dharma perlahan kembali seperti semula. Ia mencoba melupakan semua tragedi yang terjadi, meski rasa bersalah masih terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melewati kamar pemujaan yang kini telah berubah menjadi gudang, hawa dingin seolah masih terasa menusuk tulang. Namun, Dharma berusaha mengabaikannya. Ia membuka usaha warung makan kecil, hasil dari tabungan yang tersisa setelah semua uang pesugihan ia bakar di gua. Meski pelanggan tidak sebanyak dulu, ia merasa lega karena semuanya diperoleh dengan cara yang bersih. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam, Dharma sedang membereskan warungnya. Semua pelanggan sudah pulang dan hanya suara jangkrik yang menemani. Ketika ia akan mengunci pintu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di luar. Ia melihat ke jalan, tapi tidak ada siapapun. Dharma kembali ke dalam warung, tetapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi warungnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa, hanya angin malam yang berhembus lembut. Namun ketika ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di cermin kecil yang tergantung di sudut warung, bayangan Santi terlihat sedang berdiri di belakangnya. Senyumnya lebar, dan matanya yang kosong menatap langsung ke arahnya. "Mas, apa kamu merindukanku?" Suara itu terdengar pelan, tapi jelas di telinganya. Dharma membeku. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi bayangan itu tetap ada di sana. Dengan gemetar, ia meraih cermin itu dan melemparkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Bayangan Santi menghilang, tetapi suara tawanya masih terdengar di kejauhan. Keesokan harinya, saat Dharma sedang sibuk di warung, seorang pria tua dengan tongkat kayu masuk. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang aneh pada tatapannya. Ia tidak seperti pelanggan biasa. "Mas Dharma, saya ingin bicara sebentar," kata pria itu dengan suara pelan namun tegas. Dharma terkejut. "Bapak siapa?
kita pernah bertemu sebelumnya?" Pria itu menggeleng. "Tidak, tapi saya tahu banyak tentang kamu dan apa yang terjadi di masa lalu. Saya diutus untuk mengingatkanmu." Dharma merasa bulu kuduknya berdiri. "Mengingatkan tentang apa?" Pria itu menatap Dharma dalam-dalam. "Perjanjian yang kamu buat mungkin sudah selesai, tapi jejak dosa itu tidak pernah benar-benar hilang. Apa yang kamu lakukan telah meninggalkan celah yang tidak bisa ditutup. Kamu mungkin merasa bebas sekarang, tapi waktumu semakin sedikit." Dharma bingung sekaligus takut. "Maksud Bapak apa?" "Saya sudah menghentikan semuanya. Saya sudah meninggalkan itu semua." Pria itu hanya tersenyum tipis. "Kamu tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupmu. Kamu tahu ini bukan? Cepat atau lambat, mereka akan kembali." Sebelum Dharma sempat bertanya lebih jauh, pria itu berbalik dan berjalan keluar. Ketika Dharma mengejarnya, pria itu sudah menghilang entah kemana. Malam itu, Dharma mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia berada di tengah hutan yang gelap, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Udara terasa dingin, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gua di kejauhan. Gua itu adalah tempat ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Dharma merasa tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua, ia melihat sosok Santi berdiri di tengah lingkaran sesajen. Kali ini, wajahnya tidak lagi kosong, tetapi dipenuhi dengan kebencian. "Mas, kamu pikir bisa meninggalkanku? Aku masih di sini. Aku selalu ada di sini." Dharma mencoba berlari, tetapi kakinya seolah terperangkap. Dari kegelapan gua, sosok makhluk bertaring yang pernah ia temui muncul kembali, lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. "Kamu tidak bisa lari dari dosa-dosamu, Dharma." Suara makhluk itu menggema. Dharma terbangun dengan teriakan, napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Sesuatu sedang terjadi. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh. Barang-barang di rumah Dharma sering berpindah tempat sendiri. Suara langkah kaki di malam hari semakin sering terdengar. Bahkan pelanggan warungnya mulai mengeluh melihat bayangan hitam yang melintas di dapur. Pada suatu malam, Dharma menemukan seekor ayam mati di depan pintu rumahnya. Tubuh ayam itu sudah membusuk dan di atasnya terdapat tulisan dengan darah. "Kami datang kembali." Dharma tidak tahu harus bagaimana. Ia mencoba menghubungi Teh Ria, tetapi nomor teleponnya tidak lagi aktif. Ia bahkan mencoba mencari Pak Giono, namun pria tua itu juga tidak bisa ditemukan. Dharma tahu, ia harus mengambil tindakan sebelum semuanya semakin memburuk. Ia memutuskan untuk kembali ke gua itu, kali ini sendirian, untuk mencari jawaban. Dalam hati, ia berdoa agar ini menjadi perjalanan terakhirnya. Di perjalanan menuju gua, Dharma merasa udara semakin berat. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa kecil dan bisikan yang tidak jelas. Ketika ia akhirnya tiba di mulut gua, Dharma merasa jantungnya berdegup kencang. Kali ini, ia tidak hanya membawa doa, tetapi juga keberanian untuk menghadapi apapun yang menantinya. Dharma berdiri di depan mulut gua, tempat semua mimpi buruknya dimulai. Gua itu terasa lebih gelap dan dingin dibanding sebelumnya, seperti menyimpan energi jahat yang lebih besar. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah masuk, membawa lilin kecil dan seutas benang merah yang pernah diberikan Teh Ria untuk perlindungan. Setiap langkah yang ia ambil, suara-suara aneh bergema di dalam gua. Ada suara tawa, bisikan, dan bahkan tangisan. Namun yang paling membuatnya takut adalah suara yang familiar. Suara Santi memanggilnya. "Mas, kamu datang untukku?" Suara itu terdengar jelas, diikuti dengan tawa kecil yang menggema. Dharma berhenti sejenak, menggenggam lilin lebih erat. Ini hanya ilusi, gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi langkah kakinya semakin berat. Di tengah perjalanan, Dharma tiba di ruangan tempat ritual pertama dilakukan. Lingkaran sajen yang dulu ia lihat kini dipenuhi dengan bekas darah yang mengering, dan bau busuk memenuhi udara.
Ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Dengan tubuh gemetar, ia berbalik. Di sana berdiri sosok yang menyerupai Santi. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan kebencian. "Mas, kenapa kamu melarikan diri? Kita seharusnya menjalani ini bersama," katanya dengan suara yang penuh dendam. Dharma mundur perlahan. "Kamu bukan Santi, aku tahu kamu bukan dia," ujarnya dengan suara serak. Sosok itu tersenyum, lalu berubah menjadi bayangan hitam yang menjulang tinggi. Makhluk bertaring yang pernah ia lihat muncul lagi, kali ini lebih menyeramkan. "Dharma, kamu pikir bisa lari dari dosamu? Kamu telah memanggilku, dan aku tidak akan pergi sebelum semua selesai." Dharma jatuh terduduk, memandangi makhluk itu dengan ketakutan. "Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah membakar uang itu. Aku sudah menghentikan semuanya," teriaknya. Makhluk itu tertawa. "Uang itu hanyalah alat, yang aku inginkan adalah jiwamu. Dan kamu tahu, Santi hanya permulaan. Kamu adalah puncaknya." Ketika Dharma merasa segalanya sudah berakhir, tiba-tiba suara lain bergema di dalam gua. Suara itu adalah suara Tehria. "Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja, Tuan Raja. Dia telah mencoba menebus dosanya." Cahaya terang muncul di salah satu sudut gua. Tehria muncul dengan membawa kendi kecil berisi air suci. Ia berjalan mendekat ke arah Dharma, berdiri di antara Dharma dan makhluk itu. "Tuan Raja, kau sudah mendapatkan tumbalmu. Tidak ada yang tersisa di sini untukmu," kata Tehria dengan suara tegas. Makhluk itu tertawa lagi. "Tidak ada yang tersisa? Dharma masih hidup, dan perjanjiannya belum selesai. Aku tidak akan pergi tanpa dia." Tehria menatap Dharma. "Kamu harus membuat keputusan terakhir, Dharma. Kamu bisa menyerahkan dirimu, atau melawan dengan seluruh keberanian yang kamu punya." Dharma merasa jiwanya hampir pecah. Ia memikirkan semua dosa yang telah ia lakukan, semua orang yang telah menjadi korban, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, ia juga memikirkan hidupnya, kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diriku. Aku akan melawan." Tehria mulai membaca mantra, memercikkan air suci ke lingkaran sajen yang ada di tengah gua. Makhluk itu meraung, tubuhnya terlihat mengecil, tetapi auranya semakin kuat. "Kamu pikir air itu cukup untuk mengusirku?" tanya makhluk itu dengan nada mengejek. Dharma, yang kini berdiri dengan keberanian yang tersisa, melangkah maju. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambil hidupku lagi." Ia mengambil lilin yang ia bawa, lalu menyalakannya di tengah lingkaran sajen. Api lilin itu membesar, seperti disulut oleh kekuatan lain. Cahaya terang memenuhi gua, dan makhluk itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. "Tidak, ini belum selesai. Aku akan kembali," raung makhluk itu sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Gua itu kembali sunyi. Tehria menatap Dharma dengan ekspresi lega. "Kamu sudah melawan, Dharma, tapi ingat, bayangan dosa akan selalu ada. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu mulai sekarang." Dharma mengangguk, matanya penuh dengan air mata. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi setidaknya ia telah memenangkan pertarungan terbesarnya malam itu. Setelah kejadian itu, Dharma meninggalkan desanya. Ia pindah ke kota kecil, memulai hidup baru dengan harapan bisa menebus dosa-dosanya. Ia tidak lagi menjalani hidup dalam ketakutan, meskipun bayangan masa lalu masih sesekali datang menghantui. Namun, Dharma bertekad untuk tidak pernah kembali ke jalan gelap yang pernah ia tempuh. Ia tahu, jalan menuju penebusan akan panjang dan sulit. Tapi kali ini, ia siap untuk menghadapinya. Hidup Dharma setelah meninggalkan desanya perlahan mulai berubah. Ia menetap di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk masa lalunya. Di sana ia mencoba membangun kembali kehidupannya dengan membuka usaha kecil-kecilan. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Meski pendapatannya tidak besar, Dharma merasa lega karena semuanya diperoleh dengan cara yang bersih. Namun, bayangan masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Setiap malam ketika kesunyian menyelimuti kota kecil itu, Dharma sering mendengar suara-suara aneh. Kadang suara tawa Santi yang melengking memenuhi pikirannya.
atau suara langkah kaki yang terdengar di luar rumahnya. Ia tahu dosa-dosa yang ia perbuat tidak akan pernah benar-benar hilang. Santi, Tuan Raja, dan semua tumbal yang pernah ia serahkan masih menjadi bayangan yang mengintai di setiap sudut kehidupannya. Pada suatu hari, ketika Dharma sedang beristirahat di warungnya, seorang pria tua dengan jenggot panjang dan senyum menenangkan mampir untuk makan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Kiai Fahri, seorang ulama yang sering bepergian untuk berdakwah di kota-kota kecil. "Ada sesuatu yang berat dalam hatimu, nak," kata Pak Kiai setelah mereka berbincang singkat. Dharma terkejut, ia tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun di kota itu. "Kenapa Bapak bilang begitu?" tanyanya hati-hati. Pak Kiai tersenyum. "Allah memberi firasat kepada hambanya. Apapun yang kamu sembunyikan, kamu bisa bercerita. Mungkin aku bisa membantumu." Setelah berpikir panjang, Dharma akhirnya menceritakan semuanya. Ia berbicara tentang ritual pesugihan, perjanjiannya dengan makhluk jahat, dan bagaimana ia kehilangan Santi, serta orang-orang terdekatnya. Ia mengaku bahwa meskipun ia sudah mencoba meninggalkan semuanya, rasa bersalah itu terus menghantuinya. Pak Kiai mendengarkan dengan tenang. Setelah Dharma selesai, ia berkata, "Dharma, Allah Maha Pengampun, tapi dosa-dosamu memang besar, dan hanya dengan tobat yang sungguh-sungguh, kamu bisa menemukan kedamaian." "Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai?" tanya Dharma dengan suara penuh harap. "Tobatmu harus disertai tindakan nyata. Kamu harus membantu orang-orang yang telah dirugikan oleh dosa-dosamu, atau setidaknya berbuat baik untuk mereka yang membutuhkan. Kamu juga harus menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah dan memohon ampun setiap saat." Setelah pertemuan itu, Dharma mulai menjalani hidup dengan lebih baik. Ia menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu anak-anak yatim dan kaum duafa. Ia juga sering mengunjungi masjid untuk sholat berjamaah, sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan. Namun Dharma tahu, tobatnya tidak akan lengkap jika ia tidak mencoba meminta maaf kepada keluarga korban yang pernah menjadi tumbal. Ia memutuskan untuk kembali ke desanya, meski dengan rasa takut yang besar. Ketika Dharma tiba di desanya, ia mendapati bahwa suasana sudah jauh berbeda. Rumah-rumah yang dulu ia kenal terlihat sunyi, dan banyak wajah baru yang ia temui di jalanan. Ia langsung menuju rumah salah satu keluarga korban, kakak sepupunya yang dulu menjadi tumbal pertama. Di sana, ia disambut oleh seorang wanita parubaya, istri dari kakak sepupunya. Awalnya wanita itu terkejut melihat Dharma, tetapi setelah mendengar penjelasannya, ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin. "Kamu pikir meminta maaf cukup untuk menghapus semua ini?" kata wanita itu dengan suara gemetar. "Aku kehilangan suamiku, anakku tumbuh tanpa ayah, dan kamu hanya datang untuk minta maaf?" Dharma merasa dadanya sesak. Ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Tapi saya akan melakukan apa saja untuk menebus dosa saya. Apapun yang ibu minta, saya akan melakukannya." Wanita itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi jika kamu benar-benar ingin menebusnya, jangan hanya bicara. Lakukan sesuatu yang nyata untuk orang-orang yang masih hidup." Dharma mengangguk. "Saya berjanji." Malam terakhir di desanya, Dharma bermimpi aneh. Ia melihat Santi duduk di sebuah kursi besar, dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap. "Mas, kamu pikir semua ini sudah berakhir? Apa kamu lupa siapa yang sebenarnya memulai semua ini?" Santi tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kebencian. "Aku menunggumu, Mas. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah bagian dariku." Dharma terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tahu, meskipun ia telah mencoba menebus dosa-dosanya, bayangan masa lalu akan selalu ada. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia percaya bahwa dengan terus berbuat baik, ia bisa menemukan kedamaian yang ia cari. Setelah kembali dari desanya, Dharma melanjutkan misinya untuk menebus dosa-dosanya. Ia bekerja lebih keras di warung kecilnya,
membagikan sebagian penghasilannya kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali ia melakukan kebaikan, ia merasa sedikit beban di hatinya terangkat. Namun ia tahu perjuangannya belum selesai. Malam-malam Dharma masih dihantui oleh bayangan masa lalunya. Santi, Tuan Raja, dan semua korban yang menjadi tumbal pesugihan terus muncul dalam mimpi buruknya. Namun, ada satu perasaan yang terus membayanginya, bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Suatu malam, saat Dharma sedang membereskan warungnya, seorang pria muda dengan pakaian lusuh masuk. Wajahnya penuh luka dan matanya terlihat kosong. "Mas Dharma, aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara serak. Dharma merasa tidak mengenal pria itu, tetapi ia mempersilakannya duduk. "Siapa kamu? Apa yang bisa saya bantu?" tanya Dharma. Pria itu menunduk, air matanya mulai mengalir. "Aku adalah adik dari salah satu korban tumbalmu. Keluarga kami hancur karena itu. Dan aku telah kehilangan segalanya." Dharma terdiam. Ia merasa jantungnya berdetak kencang. "Aku tahu aku bersalah. Aku tahu aku telah membuat banyak orang menderita. Tapi aku sedang mencoba memperbaiki semuanya. Jika ada sesuatu yang bisa aku lakukan untukmu, katakan saja." Pria itu menatap Dharma dengan mata penuh kebencian. "Kamu tidak bisa mengembalikan keluargaku. Tapi aku ingin kamu tahu, mereka tidak pernah pergi. Mereka ada di sini, bersamaku, setiap hari." Dharma mulai merasa udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu berdiri, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan dari matanya keluar cairan hitam pekat. "Mereka selalu bersamaku, dan sekarang mereka akan bersamamu juga." Sebelum Dharma sempat bereaksi, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, Dharma kembali bermimpi buruk. Ia berada di sebuah hutan yang sama seperti sebelumnya. Tetapi kali ini, ia tidak sendirian. Bayangan Santi muncul di hadapannya, diikuti oleh bayangan korban-korban tumbal yang telah ia korbankan. "Mas, kamu pikir kamu bisa kabur? Dosa-dosamu lebih besar daripada yang bisa kamu tebus," kata Santi dengan nada dingin. Bayangan korban-korban itu mulai mendekati Dharma. Wajah mereka penuh dengan luka dan tatapan mereka dipenuhi kebencian. Dharma merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ia telah terperangkap. "Aku ingin keluar dari semua ini. Aku ingin bebas!" teriak Dharma. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di tengah kegelapan. Suara Tehria terdengar dari kejauhan. "Dharma, lawan mereka dengan hatimu. Ingat, kebaikan yang kamu lakukan tidak sia-sia." Dengan sisa keberaniannya, Dharma mulai melawan. Ia membayangkan semua kebaikan yang telah ia lakukan, semua usaha untuk menebus dosa-dosanya. Perlahan, bayangan-bayangan itu mulai memudar, termasuk sosok Santi. "Masih ada waktu untukmu, Dharma, tapi jangan berhenti di sini." Suara Santi terdengar, kali ini dengan nada yang lebih lembut, sebelum ia menghilang sepenuhnya. Dharma terbangun dengan napas terengah-engah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia tahu perjuangannya belum sepenuhnya selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar menuju kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Dharma mulai aktif di komunitas setempat, membantu orang-orang yang membutuhkan dan berbagi cerita tentang bahaya pesugihan. Ia tidak lagi menyimpan rahasia tentang masa lalunya, berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Meskipun bayangan masa lalunya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, Dharma kini hidup dengan harapan. Ia percaya bahwa kebaikan yang terus ia lakukan akan membantunya menemukan kedamaian sejati, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang pernah menjadi korban dari dosa-dosanya.